Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan tutor mentoring yang akan menjelaskan tentang mentoring UAS Manajemen Keuangan 2. Langsung saja untuk soal 2. PT New Normal sedang memilih dua alternatif mesin yang akan dibeli untuk mendukung proses produksinya. Mesin X mempunyai karakteristik biaya tetap tinggi tapi biaya variabelnya rendah. Sedangkan mesin Y mempunyai biaya tetap yang rendah tapi biaya variabelnya tinggi. Berikut data kedua mesin tersebut. Harga per unit dari mesin X yaitu 10.000, kemudian mesin Y-nya 10.000. Kemudian biaya variabel untuk mesin X-nya 4.000 dan mesin Y-nya 6.000. Biaya tetap mesin X-nya 800 juta dan mesin Y-nya 200 juta. Dengan catatan volume penjualan diperkirakan sebesar 200.000 unit per tahun dan bunga dibayarkan untuk X 200 juta dan untuk Y 400 juta. Pajaknya 40%. Diminta untuk yang pertama menghitung DOL dan efeknya terhadap EBIT bila ada kenaikan penjualan sebesar 30%. Yang kedua, menghitung DFL dan efeknya terhadap EAT bila ada kenaikan EBIT sebesar 50%. Kemudian yang ketiga, menghitung DCL dan efeknya bila ada kenaikan penjualan sebesar 30%. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, menghitung degree of operating leverage atau DOL dan efeknya terhadap EBIT bila ada kenaikan penjualan sebesar 30%. Nah, untuk teman-teman di sini bisa dilihat di layarnya kalau kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini ada penjualan, ada biaya variabel, dan angkanya berbeda nih. Biaya variabelnya berbeda sama yang ada di soal. Nah, untuk penjualan dan biaya variabel ini didapatkan dari harga per unit. Untuk yang penjualan dari harga per unit dikalikan dulu dengan volume penjualan. Demikian dengan biaya variabel juga sama. Biaya variabel dikalikan dengan volume penjualan. Jadi di sini penjualan untuk mesin X itu 10.000 dikalikan dengan 200.000 menjadi 2 juta dalam ribuan rupiah. Kemudian untuk mesin Y juga sama, 10.000 dikalikan dengan 200.000 menjadi 2 juta dan biaya variabelnya untuk mesin X dikalikan terlebih dahulu 4.000 dikalikan dengan 200.000 menjadi 800.000. Kemudian mesin Y 6.000 dikalikan 200.000 menjadi 1.200.000. Nah, untuk kontribusi margin tinggal dikurangi penjualan dengan biaya variabelnya menjadi untuk mesin X-nya 1.200.000 dan mesin Y-nya 800.000. Untuk biaya tetapnya sudah diketahui dari soal. Untuk mesin X 800.000 dan mesin Y-nya 200.000. Ini dalam ribuan rupiah ya, teman-teman. Kemudian EBIT-nya didapat dari kontribusi margin dikurangi biaya tetap. Untuk mesin X menjadi 400.000 dan mesin Y-nya 600.000. Dan penyelesaiannya yang ditanya di soal yaitu degree of operating leverage atau DOL. Kita menggunakan rumusan S dikurangi BV per S dikurangi BV dikurangi dengan BT. S itu adalah penjualan, BV yaitu biaya variabel total, dan BT adalah biaya tetap total. Jadi untuk DOL X terlebih dahulu sama dengan S-nya yaitu penjualan sebesar 2 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan BV-nya yaitu 800.000 per S-nya 2 juta dikurangi BV 800.000 dan BT-nya juga 800.000, hasilnya menjadi 3. Jadi dengan DOL sebesar 3 berarti setiap perubahan 1% penjualan atas dasar 200.000 unit atau 2 juta rupiah akan mengakibatkan perubahan EBIT sebesar 3%. Atau dengan kata lainnya, kenaikan penjualan sebesar 30%, maka EBIT akan naik sebesar 3% dikalikan dengan 30% sama dengan 90%. Di mana 90%-nya dikalikan dengan 400.000 rupiah sama dengan 360.000 rupiah. Jadi EBIT-nya 400.000 ditambahkan dengan 360.000 menjadi 760.000 rupiah. Kemudian dilanjut dengan DOLY
sama dengan S-nya yaitu 2 juta dikurangi BV-nya yaitu 1.200.000 per S-nya 2 juta, BV-nya 1.200.000 juga, dan BT-nya yaitu 200.000. Hasilnya menjadi 1,33. Jadi dengan DOL sebesar 1,33 berarti setiap perubahan 1% penjualan atas dasar 200.000 unit atau 2 juta rupiah akan mengakibatkan perubahan EBIT sebesar 1,33%, atau dengan kata lainnya, kenaikan penjualan sebesar 30%, maka EBIT akan naik sebesar 1,33 dikalikan dengan 30% menjadi 40%, di mana 40%-nya akan dikalikan dengan Rp600.000 menjadi Rp240.000. Jadi EBIT sama dengan Rp600.000 ditambah Rp240.000 menjadi Rp840.000. Untuk pertanyaan yang kedua, menghitung degree of financial leverage atau DFL dan efeknya terhadap EAT bila ada kenaikan EBIT sebesar 50%. Nah, untuk bisa dilihat ya teman-teman, untuk tabel ini sebenarnya sama dengan tabel sebelumnya, tetapi kita menambahkan adanya bunga, EBT, pajak 40% dan EAT. Nah, untuk bunganya sudah diketahui di soal mesin X-nya itu 200 juta dan mesin Y-nya 400 juta. Tetapi untuk di tabel ini kita menghitungnya dalam ribuan rupiah. Jadi bunga untuk mesin X-nya 200.000 dan mesin Y-nya 400.000. Kemudian mencari EBT itu dari EBIT dikurangi dengan bunga. Untuk EBT dari mesin X-nya menjadi 200.000 dan mesin Y-nya 200.000 juga. Kemudian pajak 40%-nya. Untuk mesin X-nya 80.000 dan mesin Y-nya 80.000. Untuk perhitungan EAT didapat dari EBT dikurangi dengan pajak 40%. Nah, untuk mesin X-nya menjadi 120.000 dan mesin Y-nya menjadi 120.000. Untuk penyelesaiannya, rumus dari DFL ini adalah EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi dengan I yaitu bunga. Untuk yang pertama, kita menghitung DFL dari X terlebih dahulu. Nah, untuk EBIT dari X-nya itu 400.000, dibagikan dengan EBIT lagi 400.000, dikurangi dengan bunganya 200.000. Hasilnya menjadi 2. Dengan DFL sebesar 2, menunjukkan bahwa setiap 1% perubahan EBIT atas dasar 200.000 unit atau 2 juta rupiah akan mengakibatkan kenaikan EAT sebesar 2 dengan arah yang sama, atau kenaikan EBIT sebesar 50%, maka EAT akan naik 2 dikalikan dengan 50% menjadi 100%, di mana EAT mesin X menjadi 240.000. Untuk DFL yang Y, EBIT-nya yaitu 600.000 dibagi lagi dengan 600.000 dikurangi bunganya 400.000, hasilnya yaitu 3. Jadi dengan DFL sebesar 3 menunjukkan bahwa setiap 1%-nya perubahan EBIT atas dasar 200.000 unit atau 2 juta rupiah akan mengakibatkan kenaikan EAT sebesar 3 dengan arah yang sama, atau kenaikan EBIT sebesar 50%, maka EAT akan naik 3 dikalikan dengan 50%, hasilnya menjadi 150%, di mana EAT mesin Y menjadi 300.000. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, menghitung degree combined leverage atau DCL dan efeknya bila ada kenaikan penjualan sebesar 30%. Langsung saja untuk penyelesaiannya, DCL X terlebih dahulu dengan rumusan S dikurangi dengan BV dibagikan dengan EBIT dikurangi dengan I. S itu adalah penjualan, BV-nya itu biaya variabel, I-nya itu bunga. Nah, untuk X-nya, penjualannya tadi 2 juta, kemudian BV-nya yaitu 800.000, dibagi EBIT-nya 400.000, dikurangi bunganya yaitu 200.000. Jadi hasilnya 6. Maka dengan DCL sebesar 6 berarti apabila penjualan mengalami kenaikan sebesar 30%, maka akan mengakibatkan perubahan laba per lembar sahamnya atau EPS sebesar 6% dengan arah yang sama. Dan untuk setiap kenaikan penjualan 30%,
akan mengakibatkan kenaikan EPS sebesar 6 dikalikan dengan 30%, hasilnya menjadi 180%. Kemudian DCL yang Y, S-nya yaitu 2 juta, kemudian BV-nya 1.200.000, EBIT-nya 600.000 dan bunganya 400.000. Hasilnya menjadi 4. Maka dengan DCL sebesar 4 berarti akan mengakibatkan perubahan laba per lembar saham atau EPS sebesar 4% dengan arah yang sama, dan untuk setiap kenaikan penjualan sebesar 30% akan mengakibatkan kenaikan EPS sebesar 4 dikalikan dengan 30%, hasilnya menjadi 120%.